Hai anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama-sama untuk siswa kelas 3 sekolah dasar pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran yang ke-1. Buku teks wajib yang kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018, ditambah dengan buku pendamping. Nah, yuk anak-anak kita langsung kepada subtema kedua ya. Pada subtema 2 ini kita akan belajar manfaat hewan di sekitar. Selain tumbuhan, hewan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang, bahan obat-obatan, untuk dimanfaatkan tenaganya, sebagai bahan kerajinan, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai alat transportasi, dan masih ada manfaat hewan lainnya. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Hewan apa saja yang kalian lihat? Apa manfaat hewan-hewan tersebut? Anak-anak, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita tentunya kepada Tuhan. Nah, di pembelajaran yang pertama ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat ya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Ya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, anak-anak, setelah membaca dongeng tadi, maka Ibu mengajak kalian untuk mengisi teka-teki silang yang ada ini. Nanti kalian kerjakan sebagai tugas hari ini ya anak-anak. Teka-teki ini dapat juga kalian lihat dari buku tematik terpadu halaman 57 sampai dengan halaman 58. Nah, anak-anak, hari ini kita akan juga mencoba mencari tahu. Kita akan belajar menyelesaikan masalah tentang perkalian.
Kalian masih ingat bukan apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki cerita tentang Om Haris. Om Haris memiliki 20 ekor lovebird dimasukkan ke dalam sangkar. Apakah kalian tahu lovebird atau burung cinta? Ya, burung ini sangat cantik ya. Nah, di sini Om Haris senang memelihara lovebird atau burung cinta. Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Nah, di sini masing-masing burung cinta tadi dimasukkan ke dalam 5 sangkar yang setiap sangkarnya berisi 4 ekor burung. Nah, maka kita tulis di sini 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi ada 5 sangkar yang masing-masing sangkar berisi 4 burung. Ada 4 burung yang di dalam sangkar ini masing-masing isinya 4, kemudian jumlah sangkarnya ada 5. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, beberapa hari kemudian tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar, sehingga sangkar burung tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada setiap sangkar. Nah, coba lihat. Jadi tadi tetangganya datang meminjam 1 sangkar, sehingga sisa sangkar yang dimiliki Om Haris ada 4 sangkar. Lalu Om Haris memasukkan di dalam setiap sangkar terdiri dari 5 ekor burung. Maka dalam penulisannya kita tulis 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 5 sama dengan 20. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, anak-anak, coba kalian bandingkan dengan perkalian-perkalian yang ada menggunakan bilangan-bilangan yang ada di bawah ini. Nah, di sini 3 dikali 8 sama dengan 24. Bagaimana jika posisinya kita tukar menjadi 8 dikali 3? Nah, 8 dikali 3 hasilnya juga sama, yaitu 24. Nah, selanjutnya ada 6 dikali 7 sama dengan 42 ya. Kemudian 7 dikali 6 sama dengan 42. Jadi kita tukar. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian kita tukarkan posisinya menjadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Selanjutnya 2 dikali 15 sama dengan 30, sama dengan 15 dikali 2 sama dengan 30. Nah, dari perbandingan perkalian-perkalian yang tadi ini, dengan membandingkannya, apa simpulan yang dapat kalian ambil dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi? Samakah hasil perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya? Ya, hasil perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya adalah sama ya anak-anak. Nah, berdasarkan sifat pertukaran dari contoh-contoh ini, maka kita ketahui bahwa sifat pertukaran pada perkalian yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, anak-anak, kamu tentu masih ingat bahwa proses perkalian 3 dikali 2 tidak sama dengan 2 dikali 3, meskipun hasilnya sama. Coba di sini, perhatikan. Ada 3 sangkar yang masing-masing sangkar isinya 4 ekor burung. Jadi kita buat di sini penulisannya
3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, dari contoh ini menguatkan kembali bahwa proses perkalian antara dua bilangan yang ditukar itu tidak sama, walaupun hasilnya memiliki hasil yang sama. Nah, selanjutnya, di sini ada 4 sangkar, yang masing-masing sangkar isinya ada 3 burung. Jadi, 4 sangkar, kemudian setiap sangkar berisi 3 burung, 3 ekor burung. Penulisannya 4 dikali 3 sama dengan 3-nya itu 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Coba kalian bandingkan pada penulisan perkalian 3 dikali 4. Artinya 4-nya 3 kali. Kemudian pada perkalian 4 dikali 3 sama dengan 3-nya itu dijumlahkan sebanyak 4 kali. Ibu ulangi kembali ya. Pada perkalian 3 dikali 4, maka 4-nya kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Dan pada perkalian 4 dikali 3, maka 3-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. Jadi, bahwa proses perkalian 3 dikali 4 tidak sama dengan 4 dikali 3. Meskipun hasilnya sama. Nah, anak-anak, nanti sebagai latihan kalian untuk mengasah kemampuan kalian dalam sifat pertukaran perkalian ini, silahkan kalian kerjakan melengkapi berdasarkan sifat perkalian yang ada ini. Ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan nanti ya anak-anak. Nah, selanjutnya ayo kita menari. Kalian dapat menari memperhatikan dinamik gerak. Nah, anak-anak, dinamika dalam tari berkaitan dengan cepat lambatnya gerakan dalam tarian. Jika membuat pementasan tari, kalian harus memperhatikan unsur-unsur pementasan tari yang meliputi raga atau gerak, irama, rasa, tata rias dan kostum, pola lantai, tata panggung, serta properti. Nah, nanti kalian bisa menirukan gerakan burung terbang yang ada ini. Nah, di sini Ibu memberikan cara atau tahapan dalam menirukan gerakan burung terbang. Yang pertama, berdirilah dengan sikap tegak, lalu kedua tangan direntangkan. Gerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah berulang-ulang seperti burung mengepakkan sayapnya. Nah, seperti ini ya, seperti contoh gambar ini. Kemudian, gerakan kedua kakimu mengikuti irama kepakan sayap. Nah, seperti gambar yang ada ini. Nah, nanti kalian dapat menari memperhatikan dinamika gerak sehingga tarian yang kalian hasilkan adalah tarian yang baik. Nah, anak-anak, kalian nanti dapat menari secara mandiri di rumah ya. Kemudian, sekarang mari kita menyanyi. Kita tadi kan sudah belajar menari, selanjutnya kita akan belajar menyanyi. Nah, kita akan menyanyikan lagu Burung Kutilang. Nah, ini adalah teks lagunya. Kemudian, jika sudah terampil kalian, setelah kalian bisa bernyanyi Burung Kutilang ini, kalian dapat melakukan gerakan menyanyi disertai dengan tarian.
Nah, jika sudah terampil, maka kalian dapat tampil di depan anggota keluarga kalian yang ada di rumah. Baik, Ibu akan memberikan kepada kalian video gerakan tari burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru trilili-lili-lili. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru Demikianlah anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat dari Ibu Ismaria dan sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.